Oke, ketemu lagi di channel Roadrunner 69. Kali ini kita akan bahas motor yang lagi tren ya, yaitu QJ Motor Torino 250DX yang baru delivery ke pembeli pertamanya ya dari IMS waktu itu. Emang udah saya tunggu-tunggu juga kabarnya bagaimana dan ada perkembangan. Ternyata perkembangannya luar biasa dan mereka dengar semua komplainan, masukan dan lain-lainnya waktu pameran dan mereka deliver upgrade yang tidak main-main. Nah ini websitenya udah mereka upgrade ya, fotonya juga udah diupdate, bukan foto-foto lama dan udah lebih keren. Menurut saya sih offeringnya sangat menarik ya. Kita bisa lihat langsung, kita nggak lama-lama. Nanti saya ada fotonya lebih detail. Ini 250cc ya. Jadi saya bahas perbandingan motor-motor ADV di kelas 250cc di video yang lain ya. Jadi lihat linknya di atas tuh di bawah. Di sini ada sekitar 19 kW atau 25 HP ya kalau nggak salah. Manual 6 percepatan, 13 liter tangkinya, bukan 10 liter lagi. Jadi lebih mumpuni. Ini udah dapat handguard di paket sekarang ya, udah include handguard plastik ABS, ada crash bar dan engine protection, dari bawah juga udah tersedia plastik ABS dan engine guard kiri kanan ya, bawah atas, dan bracket box belakang udah dapet nih sini ya untuk back rack, dan udah dapet tubeless tire. Nah ini yang tubeless rim ya, rimnya, velgnya udah tubeless, jari-jari lagi, dan ini udah sangat-sangat keren ya. Dari ini yang komplainan pertama saya yang wah kok motor ini bagus-bagus tapi kok velgnya standar kayak Kawasaki ini si Versys ya, yang masih atau KLE, bahkan KLE 500 pun masih pakai yang non tubeless ya. Jadi Jepang kadang-kadang ayo dong. Nah ini websitenya udah bisa lihat-lihat ya dari depan, keren banget tampangnya dengan 2 lampu dan ada DRL-nya. Dari samping juga tampangnya nanti kita bahas lebih detail ya. Ini juga belakangnya keren. Emang motor onta ya, jadi udah keren banget sih. Pilihan warna ada hitam dan merah ya, merahnya bagus, glossy, warnanya mengkilap ya, bagus banget sih merahnya, keren. Ya ininya juga masih oke liverynya, tapi kalau yang hitam ini Dove ya, hitam Dove, dan stikernya jadi kurang bagus sih menurut saya. Anyway, tapi ini menurut saya motor kanvas ya, yang bisa kita upgrade atau kita mainkan. Nanti kita lihat di belakang. Oke. Nah ini speknya saya nggak akan bahas, lihat di video yang satunya lagi aja. Jadi baik ban, ukuran ban 990, 130, 80, ring 19, ring 17 ya. Mesinnya oke, tenaganya ya. Torque-nya juga 21, nggak, lumayan lah, bagus di bawah, putaran bawah. Dan juga macam-macam fiturnya dibahas di video sebelumnya ya. Jadi ini ada galerinya juga kalau mau lihat. Oke, kita akan langsung masuk ke video. Kita bahas foto-foto yang saya ambil di dealer ya, lebih detail. Oke, ini dia motornya Torino 250DX warna hitam ya. Jadi menurut saya yang warna hitam ini lebih pas ya untuk nanti kita modif sebenarnya. Kalau yang merah itu sayang karena warnanya udah glossy, merahnya bagus. Nah kalau yang hitam ini memang warnanya Dove ya, jadi semi gloss lah hitamnya. Dan menurut saya stikernya jadi kelihatan kurang bagus ya kalau yang si warna hitam. Kalau yang merah kan masih blending sama glossy-nya dan lain, kayaknya lebih keren ya. Jadi rencananya sih kalau memang ini diambil ya, yang hitam ini nanti kita modif ya, kita modif habis, kita ganti warna, nanti kita lihat di belakang. Anyway, kita udah mulai, kita langsung bahas komponen-komponen apa aja yang ada di si Torino 250DX yang baru ini ya, yang delivery ke pesanan pertama ini. Oke, nah kalau kita lihat dari sisi kiri itu kita bisa lihat ada pijakannya udah off-road ya, model off-road. Bergerigi, memang nggak dapat bantalan karet, jadi memang ya moga-moga sih getaran mesinnya di putaran tinggi nggak terlalu terasa di kaki ya. Tapi ya ini memang untuk off-road kecenderungannya dari postur kan tadi kita udah bilang mirip CRF 250 ya, motor trail malah ke arah motor trail, bukan motor touring road biasa gitu loh. Nah tapaknya juga side standnya modelnya mirip CRF ya, kotak gitu. Mungkin Bigfootnya atau tapak kakinya itu mungkin bisa ambil yang CRF punya mungkin. Saya nggak tahu ukurannya pas apa enggak. Tuas koplingnya biasa aja, kecil. Dan
cover engine-nya tuh warnanya bronze ya, atau mendekati emas atau bronze. Dan tulangannya kalau dilihat tuh las-lasannya bersih ya, lasannya bersih. Jadi nggak ada tuh tai-tai kotoran-kotoran hasil las yang splatteran ya, bintik-bintik itu nggak ada. Ini bersih, mulus ya. Jadi menurut saya kerapiannya sih canggih ya, luar biasa. Lumayan bagus. Nah, ini dari sisi kanan kalau kita lihat mirip ya, ada pijakannya, off-road juga, ada remnya, ada beberapa komponen baru di sini, nanti kita bahas lebih detail di berikutnya. Dan engine covernya bisa lihat ini bronze warnanya ya, jadi bagus sih menurut saya, keren. Nggak seperti biasa hitam doang atau warna aluminium doang, tapi warnanya di anodize gini ya. Nah, ini ada di belakang tuh ada beberapa motor yang warna merah kalau nggak salah, yang ini saya lihat di di dealer Bogor, dari 4 itu 2 udah laku ya, tinggal 2 waktu itu ya, itu mungkin seminggu 2 minggu lalu, tapi sekarang udah habis kali karena lakunya cepat juga kayak kacang goreng ya. Jadi las-lasannya bagus, terlihat lega di sini, bersih dan tidak ada kotoran-kotoran, jadi mulus. Sasisnya las-lasannya bagus ya. Ya, ini profilnya sih ada kisi-kisi angin di sisi kanan itu ya, sebagai aksen doang sih, kayak sarang lebah, tapi bukan, modelnya agak unik sih ya. Dan udah berikut ada termasuk di paket baru ini adalah crash bar ya, engine crash bar di sisi kanan dan kiri dan atas bawah. Jadi ada upper dan lower engine crash bar. Jadi udah dapet itu. Nah, ini kita lanjut lagi ke komponen utama dari bawah dulu, yaitu rodanya. Rodanya seperti udah dilihat udah pakai tubeless ya, jadi spoke tubeless ya. Jadi ini udah durable, udah bagus, pakai spoke dan tubeless lagi ya. Jadi ini yang pertama kali saya komplain waktu beli kan, waktu itu mau beli waktu di pameran, aduh kok non tubeless ya, gimana ya rasanya, aduh rese kalau misalnya bocor. Jadi ternyata didengar sama QJ langsung diganti dengan tubeless, spoke tubeless ya, bukan main-main, bukannya pakai yang cast wheel, tahu langsung spoke dan tubeless. Jadi memang khusus untuk off-road dan tubeless, nggak kalah saingan sama si Morbidelli tentunya. Nah, ini warnanya gold lagi ya, jadi unik banget, dan bukan yang hitam atau yang biasa, tapi yang gold ya. Dan menurut saya keren sih, dan juga lihat pentilnya udah langsung belok ke kanan ya, atau ke samping, sehingga untuk pengisian angin gampang ya untuk pentil angin ya. Bannya nanti kita lihat di sisi lain pakai ban apa, tapi ini kokoh ya, kelihatannya cukup kokoh dan durable. Nah, terus dari sisi kanan kita bisa lihat rem cakramnya atau disc brake-nya udah gelombang ya, model wavy, jadi dan banyak rongganya, sehingga untuk pengereman akan lebih bisa mengurangi tingkat panas ya, disipasi panas dari pengereman, sehingga ya lebih mantap. Ketebalannya juga lumayan ya, hampir 3 mili 4 mili mungkin besi platnya. Ini ada ABS-nya juga terlihat ya, karena dual ABS ya, depan belakang. Ini yang depan itu 300 mm, jadi cukup besar ya. Dan shocknya juga kelihatan sebagian nih covernya. Nah, ini remnya, master rem kalipernya, piston kalipernya single kaliper kalau nggak salah, atau dual kaliper, saya lupa yang depan. Tapi anyway ini single sih kayaknya, tapi dual piston, yang depan belakang dual piston ya kalau ini ya, tapi nggak ada mereknya. Jadi ini mungkin OEM dari China. Tapi kabel selang remnya udah braided ya, udah kelihatan ada braidednya. Ada kabel ABS-nya, ini masangnya agak mengerikan sih, mungkin bisa takutnya kejepit. Tapi nanti bisa diatur lah, diikat lagi ke selang remnya biar aman ya. Nah, ini remnya nggak ada mereknya, tapi cukup saya yakin OEM China sekarang udah sangat canggih sih. Oke, kita masuk ke ban belakang. Ban belakang ini kelihatan sama ya. Tadi kalau di depan tuh 90 ring 19, belakangnya 130 80 ring 17 ya. Jadi lebih tebal, lebih besar ya. Dan di sini sama tubeless juga, dan mereknya Cordial ban ya. Depan juga Cordial ya. Cordial
Ini mungkin 50-50 ya. Mungkin knobnya gede-gede, tonjolan bannya tuh cukup besar. Mungkin masuk kategori 50 road, 50 dirt kali ya. Cordial ini adalah ban OEM China yang cukup terkenal sebenarnya di sana, tier 1 juga, supplier motor-motor Cina di sana. Nah, ya moga-moga sih awet ya. Tapi katanya sih kalau yang versi ini karkasnya atau sisi bannya tuh atau kerangka ban itu kuat ya, jadi bisa menahan beban yang cukup berat ya. Bayangkan nanti bawa rear back, side back, boncengan mungkin ya, jadi katanya sih bannya cukup kuat ya, menahan beban tapi memang agak keras ya, jadi nggak lentur. Ya mungkin efeknya mungkin ke daya cengkram agak berkurang, tapi ini kan ban 50-50 anyway, jangan cornering terlalu miring sehingga ya nggak ngegrip ya, tapi ya harusnya aman. Brake-nya juga sama, dual piston seperti yang di depan, nggak ada mereknya juga, selangnya juga ada braided, dan kalipernya kalau salah, disc brake-nya itu 240 mm ya, jadi ini kayaknya OEM China juga. Dan di bagian bawah itu ada tempat untuk pedok ya, jadi kalau kita mau servis, karena di sini nggak ada dual stand ya, nggak ada kaki gandanya, mengurangi bobot juga sih. Pakai kaki ganda kan jadi berat, tapi pakai pedok untuk servis, angkat ban belakang itu ada tempatnya di bulatan di bawah swing arm. Swing armnya standar biasa polos, nggak ada apa-apa, tapi ini bisa dipasang stiker kali ya buat aksesoris. Ya udah kebayang. Anyway, ini ban belakangnya cukup menarik ya dan kokoh. Nah ini master remnya, kaliper ininya, pistonnya. Jadi cukup kelihatan ya, rapi dan sebenarnya tanpa merek oke lah. Mungkin tempelinnya Brembo atau by Bray. Anyway, itu kalau mau yang gila merek ya. Tapi anyway cukup oke sih menurut saya. Nah ini kalau depan lagi kita lihat suspensinya travelnya harusnya jauh ya, 200-an mungkin, 185 minimum, karena versi saya 180. Ini pasti travelnya antara jarak mesin bawah ke tanah itu 225 mm. Jadi harusnya sih travelnya suspensinya mungkin 200-an mili ya minimal. Dan jadi emang ke arah trail, jadi cukup untuk main di dirt road itu akan lebih kuat ya. Dan diameternya 41 mm, nggak ada merek juga, jadi OEM juga. Shocknya ada yang bilang KYB, tapi KYB sih bukan ini ya, Torino 700 yang pakai KYB, tapi ini harusnya sih OEM karena untuk tekan harga tentunya ya. Kalau branded kan pasti harganya akan lebih mahal. Jadi ini suspensinya udah cukup kokoh, upside down udah pasti, dan warnanya juga udah anodized gold juga ya, meskipun nggak senada sama velgnya. Nah ini kalau dari belakang, suspensi belakang warna merah, pernya nggak ada merek juga memang, tapi ya udah travelnya sih harusnya sama ya, sekitar 200-an juga harusnya. Nggak ada speknya sih di website, jadi agak sulit. Ada guide railnya si rantai ya kan, juga rapi, cover rantai juga ya, modelnya juga oke, dan lain-lainnya. Ini ada kepetnya juga di belakang supaya nggak cipratan lumpurnya nggak langsung kena ke si suspensinya ya, atau per belakang, jadi aman. Nah ini suspensi belakang juga bisa diatur preloadnya, nggak kelihatan, agak di dalam di balik mesin ya, jadi agak sulit ngeraihnya. Saya nggak tahu aksesnya dari mana, mungkin harus buka kotak dulu tuh, kotak segitiganya, box segitiganya samping kiri kanan atau kanan kalau salah, jadi bisa diraih ya. Itu belum tahu sih, mungkin cara ngaturnya agak sulit, tapi sementara ini pas nyoba test ride di dealer sih enak ya, empuk, pas, apalagi ditambah beban itu mungkin tambah empuk. Ketinggian jok memang 830, pas didudukin sih agak blesek dikit, jadi ini pernya sih ya seperti ke arah trail yang lebih empuk sedikit, tapi nggak empuk banget sih. Nah ini kakinya stand, side standnya kotak ya, tadi udah kita bahas, kayak CRF atau Honda CRF, tapi ada sensornya juga di sini, jadi kalau turun akan langsung ketahuan atau lupa naikin ya. Nah ini bagian dalam spakbor belakang ada plastiknya juga, cover, sehingga menyembunyikan kabel-kabel di bagian dalam untuk ke arah buntut ya, jadi aman.
dan bersihinnya juga gampang kalau model ABS gini, dan nggak terlalu efek ke karat tentunya. Ada knalpotnya kelihatan di situ, stainless steel, silencernya. Nah ini master cylinder brake belakang ya, jadi langsung connect ke tuasnya, bisa kita adjust kepekaannya ataupun responnya, tinggal mengatur baut adjustmentnya. Jadi master brake ini langsung terhubung ke piston belakang rem. Nah ini kelihatan di sini ada beberapa titik, yaitu pijakan penumpang belakang yang cukup kecil ya. Tadi mungkin kelihatan juga itu udah agak terlalu ke dalam, katanya banyak yang komplain agak terlalu kurang keluar sih sebenarnya. Jadi yang duduk belakang tuh agak kurang nyaman mungkin ya, dan kecil ya, pendek ya untuk pijakannya. Dan kalau mau diganti bisa mentok ke cover knalpot kalau masih yang original ya, jadi agak sulit mungkin. Cover rantai ya, dan rantainya dan sprocketnya belakang nggak tahu sih berapa tooth ya, berapa gigi berapa ya, tapi ya biasalah standar, dan kelihatannya cukup kokoh ya. Dan platnya juga cukup tebal untuk cover rantainya. Nah ini dari depan, radiatornya ada 2, sisi kiri dan kanan. Kenapa? Karena memang untuk menghemat space ya, kalau enggak kan harus maju atau ke belakang. Dibalik dari kerangkanya yang model tulangan tengah ya, jadi ada dari komstir langsung turun ke bawah, satu batang kuat gede, terus nanti dipecah kedua untuk menggendong mesinnya. Jadi mesinnya nggak digantung tapi digendong dari bawah dudukannya. Dan mau nggak mau untuk menghemat space, atau nggak tahu kenapa ya ini, tapi anyway dibagi 2, jadi ada hubungan selang karetnya di atas menghubungkan antara radiator kiri dan kanan. Dan ada covernya ya, udah ada cover berbentuk plastik, memang ABS, tapi bentuknya cukup unik, yaitu mengarah ke sisi kiri dan kanan. Jadi kalau kita lihat nih sebenarnya efektif yang ini, bukan model yang mesh atau besi yang berbolong-bolong mesh ya. Jadi kalau yang itu kan tetap cairan atau lumpurnya akan tembus ya. Kalau ini akan mentok karena sudut kemiringannya itu menjamin lumpur yang masuk itu akan menabrak dinding pelindung ini ya. Jadi nggak langsung kena ke permukaan meshnya dan masuk ke dalam. Jadi harusnya sih lebih efektif ya, meskipun ini dari plastik ABS ya. Kiri kanan, jadi satu ngadep kanan, satu ngadep kiri ya. Jadi anginnya tuh diambil dari samping 45 derajat. Klaksonnya kecil, biasalah standar pabrikan. Terus ada engine cover bawah dari ABS juga, plastik. Ini kalau mau lebih kuat ya harus diganti ya, jadi yang logam atau metal cover ya. Dan itu bautnya sih tersedia 2, kalau nggak salah di bawah ada lagi kalau nggak salah. Nah yang ini dari sisi lain 45 derajat juga, tulangannya jelas dan cukup rapih bawahnya ya. Ada kabel-kabel atau kawat-kawat ataupun selang-selangnya itu di clamp atau di clip ke berbagai rangka sehingga rapih dan tidak bertebaran ya, tidak berantakan. Ini rapi sih pekerjaannya, ini CKD Indonesia ya, tapi jadi udah oke sih menurut saya pabrikasinya. Nah ini kalau kita lihat dari sisi kanan, yang baru dari yang delivery ini adalah knalpotnya. Knalpot aslinya tuh dari besi hitam ya, biasa besi baja hitam kayaknya, dan berat ya. Biasanya itu model gitu tuh casting gitu agak berat. Kalau ini kan stainless steel, biasanya lebih ringan. Nah stainless steelnya juga warnanya udah agak kuning-kuning ini, bukan stainless steel chrome biasa. Entah preheated treatment di preheat atau gimana saya nggak tahu, atau di post heat ya, jadi warnanya berubah jadi kuning ini. Dan ya jadi lebih keren sih dan lebih enteng, tapi tetap panas ya. Jadi pada saya coba itu memang panas ya di kaki. Jadi panasnya ini memang lumayan ya, memang nggak parah sih. Yang Ronin kan saya ganti yang knalpot racing ya, dan juga dari stainless, cuman dicat hitam memang dari F2 Racing. Itu panasnya kemana-mana. Nah solusinya satu-satunya saya bebet pakai glass wool tape ya, jadi untuk peredam panas, dan sekarang udah nggak panas lagi. Dan itu I think solusinya yang sama di sini. Ada pembeli-pembeli dari Bali juga udah pasang wrapnya anti panas dari glass wool atau bahan glass. Itu saya
yakin akan menghilangkan panas di kaki. Cuman masangnya hati-hati karena pakai glass wool atau serat kaca ya, itu tangan kalau saya pasangnya Ronin tuh sampai 3 hari nggak baik-baik, gatel semua karena ketusuk-tusuk serat kaca sepertinya. Jadi memang harus pakai sarung tangan yang baik, juga pakai lengan panjang kalau bisa sehingga nggak bersentuhan langsung dengan serat kacanya di glass tape-nya atau glass wool tape-nya. Anyway, ini suatu solusi yang menurut saya harus dilakukan segera sebelum kita pakai ya, karena untuk mencegah panas di kaki itu berlebihan. Nah, ini ke belakang juga modelnya slip-on, kayaknya slip-on karena ada beberapa yang udah ganti knalpot silencernya dengan slip-on. Nah, ini kelihatan di sini pijakan kakinya juga agak pendek ya, kecil, sehingga kurang nyaman bagi si boncenger. Ini sama ya warnanya, knalpotnya juga kayak kemasan gitu, udah di heat treated mungkin. Dan lihat juga nih las-lasannya bersih ya, rapih. Nggak ada tuh kotoran-kotoran. Menurut saya sih oke banget. Nah, ini knalpot silencernya, dual hole. Meskipun single satu silinder, tapi emang knalpotnya dibikin 2 silencer. Di Ronin juga waktu F2 Racing juga ada pilihan yang 2 silencer atau yang single. Yang single biasanya tone-nya lebih tinggi, kalau 2 silencer emang cenderung lebih ngebass ya. Dan ini kita bisa lihat modelnya sih bagus ya, keren, kotak kayak knalpot apa ya, Yoshimura mungkin, nggak tahu ya. Ini sih standar masih stainless steelnya, tapi cover stainless steelnya masih bukan yang polish, yang masih brush aja, masih oke sih dengan pelindung plastiknya. Nah, ini kalau ada pasang side bag harus ada pelindungnya lagi supaya panasnya nggak nempel ke side bag, atau nanti nunggu side tracknya yang udah custom. Itu mungkin udah seperti kayak CRF ya, CRF 250 Honda tuh jadi side bracketnya tuh menjauh dulu baru turun ya, jadi itu tasnya pasti nggak kena knalpot. Nah, ini katanya sih QJ Motor kerja sama M15 katanya biasanya, jadi mungkin kita tunggu dari M15 atau dari Korea mungkin atau apa udah bikin side racknya ya, bracketnya, karena ini motor pasti akan laku keras menurut saya sih, karena harganya nggak ngotak ya, harganya nggak make sense ya, murah banget. Oke, ini kita lanjut ke bokong. Bokongnya plastik ABS biasa, ada berpori ya, biasa kulit jeruk, tapi ada pola-pola sedikit di kiri kanan. Lampunya belakangnya udah LED, ada lampu sennya pakai 3 mata kiri kanan, ada reflektor dan tempat plat, dan di bawahnya itu entah buat apa, itu untuk kamera atau untuk apa ya. Lubang di bawah itu kalau kamera kejauhan kali ya, taruh di bawah gitu ya, harusnya di atas sana, di bawah bangku, tapi ya saya nggak tahu juga itu buat apa. Sensor mundur nggak juga kayak mobil ya, jadi itu entah buat apa, bulatan di bawah itu. Anyway, ini lampu remnya standar ya, modelnya ya biasa aja lah, nggak mewah ataupun nggak aneh-aneh, cuman cukup fungsional. Ada LED juga, dan di kanan knalpotnya, dan ada bracket untuk rear back di atasnya ya. Jadi rear box ya, di atasnya. Jadi ini menurut saya sih belakangnya biasa aja ya, nggak unik banget, tapi fungsional menurut. Nah, ini ada untuk side tracknya, rear boxnya ya, bracketnya udah include di paket delivery yang pertama ini. Jadi udah include berikut rear bracket ini ya. Dan kalau kita lihat ada lubangnya di sisi belakang itu untuk pasang side track, baik yang universal mungkin bisa, ataupun nanti custom untuk si Torino. Nah, yang satu lagi akan ikat juga bareng di bawah kursi jok gitu ya. Jadi ada satu ke sana, satu ke belakang, dia ada lubang baut, dan satu lagi ke depan mungkin ke arah pijakan kaki mungkin ya, untuk ikatan ke depannya. Saya nggak tahu, belum pernah sih kalau yang ini gimana cara ngikatnya. Di atasnya besinya cukup kokoh dan tebal ya, hampir 5 mili kali, dan lumayan ini pasti bisa menanggung berat box rear box yang cukup kuat ya, dan side back tentunya nantinya. Ini menurut saya sih keren. Udah standar sekarang sih dapat semua ya untuk bracket ini di motor-motor yang adventure lainnya juga. Nah, dari sisi joknya one piece, nyambung dari depan belakang. Kalau si V-Strom kan pisah ya, udah depan belakang, belakangnya mungkin bisa di adjust atau apalah, lebih empuk katanya.
Tapi ini yang one piece, tingginya 830 yang tadi saya bilang milimeter dan terjok sampai tanah, tapi pas didudukin sih belesek juga ya, turun suspensinya sehingga nggak terlalu jinjit. Saya 172 agak jinjit dikit tapi masih nyaman banget ya. Jadi oke sih menurut saya. Ini joknya kalaupun orangnya tinggi banget misalnya 180, 190, kalau ketinggian mungkin joknya bisa ganti kayak yang CF Moto ya. Jadi single piece rally style yang rata gitu kan. Jadi bisa maju mundur lebih mudah. Nah itu mungkin lebih nyaman bagi orang-orang tinggi. Harus bikin jok baru kali. Anyway, ini dari joknya dan kita lihat ini cukup tinggi ya punuknya karena ini memang motor onta sih. Nah ini dari segi tangki bahan bakar yang tinggi tadi, dari belakang meskipun tinggi tapi juga nggak terlalu lebar ya, nggak kayak motor-motor adventure yang lebar banget, jadi masih cukup ramping. Dan waktu di sisi kakinya itu sangat ramping sehingga kalau berdiri itu nyaman ya, nggak harus ngegang gitu, harus merenggangkan kaki terlalu lebar, dan sehingga kalau berdiri waktu kita bawanya berdiri tuh masih enak ya. Ini sih menurut saya oke. Tangkinya. Nah, tangkinya itu ada 5 baut seperti ini, entah bautnya sama yang mungkin Versys atau apa, saya nggak tahu posisinya. Ini kalau mau pasang bracket untuk tank bag ya, yang model clip on atau magnetic, mungkin pas ya bracketnya, saya nggak tahu sih, ini standar mestinya, tapi saya belum coba atau pasin dengan aksesoris, misalnya tank bag dari Givi atau Shot atau si Rhino Walk. Ini kalau buka tangkinya ada kayak roket gitu, tengahnya dibuka, kelihatan kuncinya, baru kita putar biasa, masih manual. Jadi unik juga sih model ini ya, tutup tangkinya ya, ada signage warningnya dan lain-lain ya, standar lah. Nah, speedometernya seperti biasa udah dibahas banyak orang, TFT digital ya, ini sama kayak QJ Ford ya 250 kalau salah, displaynya mirip-mirip, kalau kayak gini-gini lah, standar, mungkin pakai standar QJ punya display ya. Ada kilometer, ada RPM-nya sampai 14.000 tapi 10.000 mulai di red line ya. Ada bahan bakar, suhu mesin, jarak tempuh dan lain-lain. Ya, ada peringatan lain. ABS-nya bisa mati dan nyala, jadi nanti kita bahas di tombolnya. Tapi itu ada indikator ABS, kalau nyala dia akan nyala terus, kalau mati ya kedip-kedip atau mati, saya lupa. Posisi gigi dan lain-lainnya. Nah, kita masuk ke bagian atas dari speedometer. Ini kalau mau pasang dashcam display ya, itu bracketnya belum ada sih karena motornya baru dan belum banyak yang buat bracket khusus untuk si Torino. Jarak itu yang paling atas tuh bautnya windshield itu 30 cm lebarnya. Jadi entah pakai bracket apa yang pas, mungkin yang NMAX atau yang T-Max atau yang X-Max ya, yang jarak bracketnya tuh panjang lebar gini dan bisa duduk direkatkan di atas si speedometer pakai double tape mungkin ya. Jadi ikatnya ke 2 baut di atas itu yang lebar, terus baru pakai double tape ke atas dashboard, tutup cover dari si speedometer ini, kepalanya. Jadi mungkin duduk di situ baru enak ya untuk pasang bracket dashcam atau handphone dan lain-lainnya. Di kiri ada USB port ya untuk charging, ada USB-A dan USB-C, ada 2 ya, ditutup itu. Itu sayangnya emang di atas, kalau hujan ya nggak bisa dipakai. Tapi udah cukup canggih karena ada USB-A yang gede dan USB-C ya yang terbaru. Itu udah ready untuk fast charging kalau nggak salah. Nah, ini di throttle kanan atau di handle kanan kita bisa lihat ada tombol ABS. Nah, ini yang baru. Kalau yang di versi pameran IMS maupun di test ride, motor test ride-nya itu nggak ada ABS-nya. Jadi banyak yang mau test ride di off-road nggak bisa dimatiin. Tapi sekarang sudah include. Jadi tekan terus lama dia akan kedip-kedip mati. Terus tekan lagi lalu akan nyala terus. Jadi nah, cuman saya belum nyoba ini pas berhenti atau pas jalan bisa nggak. Kill switch-nya atas matiin, bawah start. Jadi satu single itu bisa start, bisa kill switch juga ya. Jadi nggak terpisah. Bawahnya ada hazard. Handle-nya itu agak selip ya. Handle kiri kalau nggak salah itu agak bisa diputer, nggak nempel gitu, nggak tahu kenapa. Mungkin nanti kita ganti langsung ya handle gripnya ini. Udah dapet. Berikut paket juga adalah hand guard ya, hand guard dari plastik ABS. Memang bukan besi handguardnya,
Jadi ya, tapi masih oke sih untuk belusukan ringan ya. Masih kuat ya, buang pakai mungkin habis rusak ya buang ya. Atau kita ganti sekalian yang model besi tulangannya kayak Buckbuster, keluarga-keluarga mirip-mirip Buckbuster lah ya. Banyak yang murahnya juga. Udah besi tulangannya tapi covernya masih plastik jadi enteng juga tetap. Nah terus juga dan itu custom jadi nggak bisa duduk di titik spion. Kalau ini kan sekarang ngikatnya ke spion ya. Itu harus diikat ke batang stang. Nah tuas rem depannya juga ada pengaturan 3 posisi kalau nggak salah. Itu ada master master oilnya untuk rem, ada indikatornya juga. Nah ini sisi kirinya ada beberapa tombol, terutama tombol untuk MID-nya atau untuk displaynya ya, ada select, ada enter. Atas enter, bawah select, ada sign itu ya lampu sein kiri kanan dan klakson di bawah merah dan juga ada pass beam di depannya. Jadi pass beam udah enak untuk pass beam ya. Jadi udah standar sih sekarang motor-motor baru udah ada pass beam ya. Nah, gagang kiri ini yang handle gripnya ini agak muter ya, agak licin, nggak tahu kenapa. Jadi gampang diputer. Meskipun harusnya kaku ya, nggak bergerak. Spionnya sih standar tapi modelnya kayak jajaran genjang gitu ya. Jadi cukup luas dan ya plastik biasa sih. Mungkin bisa diganti yang bisa dilipat sehingga untuk kalau belusukan bisa kita masukin ke dalam. Nah, oke, itu depan handlebar. Nah, di tengahnya itu udah kelihatan fat barnya aluminium ya, kayaknya ini aluminium bukan besi dan cukup bagus buatannya, bukan yang kalau yang Ronin kan udah ketahuan besi kalau nggak salah dan nggak ada apa-apanya ya, standar aja sih. Kalau ini kayaknya fat barnya bagus buatannya, ada racernya mungkin bisa ditambah kalau mau lebih dekat lagi, entah Motowolf punya masuk nggak ya ke racernya dia kalau mau lebih tinggi maupun lebih dekat ke kita. Atau bisa dimiringin juga ya, sambil dimiringin. Jadi Motowolf tuh kalau nggak salah bisa miring, tambah miring dan tambah dekat. Itu rapih semua, ada kabel, selang rem dan lain-lain itu diikat bukan dengan kabel tis biasa tapi dengan pengikat-pengikat karet khusus ya atau plastik khusus. Ada guiding ringnya di bawah dan ini rapih sih menurut saya, nggak asal-asalan ya. Kunci yang masih biasa dan kunci motor ini kalau diputar ke kiri dia nggak bisa dicabut sampai bannya ngunci baru bisa dicabut ya. Kebiasaan si Ronin kan ada off-nya itu bisa kita cabut jadi stangnya masih bisa bergerak ya. Mungkin untuk keamanan memang dipaksa kita harus kunci stang langsung baru bisa dicabut kuncinya supaya nggak kelupaan memang, karena saya sering lupa ketinggalan kuncinya. Jadi ini bagus, menurut saya sih rapih ya, kokpitnya kelihatan bersih ya dan tertata. Oke, nah ini dari bawah kita bisa lihat, ini depannya juga bisa kita lihat ada crash barnya, udah ada 2 posisi lampu kiri kanan untuk masang lampu tembak misalnya yang gede, di tengah juga masih bisa kalau mau ya, ada 2 lubang lagi, di dalamnya ada lagi. Ya kalau mau yang tengah ini mungkin bisa pakai cocor bebek ya, tambahan cocor bebeknya siapa, ADV atau apa mungkin pas, saya nggak tahu. Nanti kita lihat bisa dimodif apa nih cocor bebeknya supaya nggak modelnya emang kalau yang ini modelnya lebih mirip si African Twin ya, versi berapa 2020 kalau salah ya yang modelnya, tapi matanya lebih sipit kalau African Twin, kalau ini kan lebih bulat ya. Ada juga yang kalau nggak salah ini ya Ducati Desert X ya, modelnya juga mata 2 gini, tapi yang paling mirip memang si African Twin karena DRL-nya tuh muter gitu loh, tapi African Twin atasnya tuh matanya lebih sipit, lebih ada mengerenyit gitu. Kalau ini kan bulat. Nah itu kenapa orang sering sebut ini mirip African Twin juga, posturnya juga mirip sih. Oke, itu bagian bawah dari crash bar depan yang teman-teman mungkin udah kebayang mau pasang apa di sini ya nantinya. Di dalam juga pengikat komstir dan suspensi depan juga lumayan ini ya, bagus ya, rapi dan kuat. Oke, ini bagian joknya kalau kita buka ada beberapa hal. Yang pertama bagian filter udara di bagian depan itu ngadep ke belakang, dan di situ di bawahnya ada filter udara kalau mau ganti, yaitu ada Verox-nya udah ready kalau nggak salah ya, bisa langsung diganti. Nambah power nggak? Mungkin nambah juga stabilizer sama ini ya grounding. Mungkin itu kita pasang juga nanti. Anyway, ini bagian bawahnya rapi banget.
ada pelindungnya semua, ada yang tahan panas, ada bukan selotip biasa ya. Jadi ada pelindung karetnya juga di beberapa relay dan konektor-konektor. Jadi harusnya aman dari air hujan dan lain-lain. Kalaupun nyuci mungkin juga aman ya harusnya. Dan di situ ada ECU-nya mereknya Bosch ya, meskipun Bosch-nya made in China, tapi ini udah standar Bosch ya, jadi nggak sembarangan juga sih ECU-nya, jadi harusnya sih ya kualitasnya nggak di-cut ya, jadi bukan OEM lagi, ini engine manajemennya pakai si Bosch. Kabelnya rapi, semua tertata, dan menurut saya oke sih bagian bawah dalamnya ini. Masih bisa buat taruh kunci-kunci mungkin di atas box filter ya, cuman harus kasih busa supaya nggak gerotok-gerotok atau jadi terbanting-banting dan merusak box filter mungkin. Kalau di bagian belakang agak sempit sedikit ya. Nah ini dari throttle body-nya kita bisa lihat model push-pull gasnya, throttle-nya. Jadi harusnya lebih responsif ya, meskipun belum elektronik ya, belum throttle by wire, tapi udah lebih baik dari yang single wire doang. Harusnya lebih responsif. Throttle body-nya juga gede juga, lumayan gede dibandingin silindernya, jadi harusnya sih oke. Dan ini ada satu area yang menurut saya agak disayangkan, modelnya ini nggak nyambung sama tema desain lainnya. Kalau plastik kanannya itu yang belakang kan bersih, mulus. Di samping tangki juga mulus. Depan juga mulus. Tiba-tiba di tengah-tengah ini kotaknya ada profilnya seperti ini. Ada kapsul 3 biji lah, ada coakan, ada pattern kayak heksagon gitulah. Kayaknya keramaian dan agak mengganggu sih menurut saya modelnya. Jadi nggak bisa nyambung antara bodi belakang sampai ke tangki itu, atau ke plastik tangki itu nggak bisa nyambung kalau mau dipasang stiker dan lain-lain. Jadi ini menurut saya menurut saya sih kurang asik ya daerah sini nih. Entah buatnya buru-buru atau supaya gimana, desainnya menurut saya nggak nyambung. Anyway, ini mungkin harus dimodif nih untuk bisa model tutup covernya itu bisa nyambung dari belakang sampai depan ya, misalnya kita mau warnain. Nanti kita lihat ada satu ide yang saya akan coba apply kalau kita ambil motor ini, warnanya kita ganti ya. Yang hitam ini memang enak banget untuk di custom ya, daripada yang merah. Sayang kan yang merah, catnya udah bagus. Oke. Nah, ini menurut saya model yang saya suka banget. Memang saya pakai AI, saya coba gambar-gambar dikit dari yang gambar di website, kita kosongin dulu semua stikernya, pakai AI juga, kita buang stikernya, minta dibuangin, terus dipolosin, terus kita ganti warna. Saya maunya putih, saya kasih strip dulu, kasih gambar pakai PowerPoint biasalah, kasih strip, terus tolong diperbaiki, diperhalus, dan idenya seperti ini. Dia bikinin seperti ini. Wah, saya bilang wow. Keren banget gitu kan, berubah besar. Nah ini meskipun lampunya salah ya, terus ya profil belakang depan atas tuh salah semua, tapi temanya tuh nggak jauh beda. Mungkin tutup knalpotnya juga salah lah, tapi menurut saya ini keren banget. Itu entah si AI gimana menerjemahkannya, tapi ini pattern yang akan kita coba nanti kalau kita modif ya, kalau kita ambil motornya kita modif seperti ini. Saya sih suka banget ya modif yang ini. Bahkan ada keterangannya. Jadi saya memang bilangnya waktu itu promnya, saya mau yang classic rally DNA dong. Dia bikin itu kan di design direction itu saya tulis di situ classic rally DNA with modern integration lah, stripe juga ada merah, biru, dan juga ada emasnya, strip emasnya dia yang nambahin ya. Entah gimana, saya nggak minta, tapi dia tambahin strip emasnya supaya matching dengan ada emas-emasnya lah. Terus ada pola topografinya tuh di bawah, dan itu keren banget. Dan saya udah bikinin polanya juga pakai Corel atau pakai AI juga. Pola topografinya resolusi tinggi ya, nanti bisa di print, mungkin di cutting, di stiker di situ. Keren banget ya. Jadi menurut saya desainer-desainernya cukup mengkhawatirkan, karena dengan AI ini kita udah bisa mengenerate idea yang apa yang kita inginkan dengan AI, kira-kira begini kita kasih ke tentunya tempat variasi custom. Dan kita bungkus stiker aja lah, mungkin yang nggak terlalu mahal. Kalau stikernya yang luxury sih, kayak saya pernah nanya sampai jutaan ya nggak sebanding sama motornya ya, mungkin yang standar aja lah. Tapi nanti kita lapis mungkin dengan
PPA ya, untuk protective film ya, PPF, sehingga mengkilat dan bisa tahan lama stikernya. Itu rencana ya. Anyway, itu ada lagi yang versi 2-nya saya minta bikinin lagi, tapi saya lebih suka yang pertama sih. Saya akan pilih yang pertama. Kalau yang kedua ini ya kalau teman-teman mau silakan. Ini sih bebas ya, tapi supaya nggak sama dong di jalan gitu kan. Anyway, ini model yang oke juga, ada grafis-grafisnya, tarikan-tarikan merah, dan katanya sih rally DNA yang lama itu klasik itu banyak putihnya ya, porsi putihnya harus lebih banyak atau abu-abu lah dibandingin warna stripe biru dan merahnya. Biru kedua terbanyak kan, kita lihat porsinya, baru merah sedikit, dan sisanya baru emas atau apa. Nah, ini opsi lain yang si AI kasih, tapi saya lebih suka yang pertama. Oke, itu dulu review singkat dari foto-foto dulu. Nanti kita lihat ya ke depannya gimana. Moga-moga sih bisa kita modif tadi dengan yang sebelumnya. Terus ini mungkin saya test drive, ada lampunya nyala seperti apa dan lain-lainnya. Kita dengarkan saja berikut ini. Sampai ketemu di video berikutnya.